Setelah ini dibangun, diresmikan, maka dilaksanakan sholat berjamaah 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau ada mimbar sholat Jumatnya, khutbah dibuat di sini, namanya masjid jami. Tapi kalau tidak ada sholat Jumatnya, maka dia masjid saja, tidak pakai jami. Sebetulnya dalam fikih masjid itu cuma 2. Kalau ada sholat Jumatnya, masjid jami. Kalau tidak ada sholat Jumatnya, masjid, titik. Sampai ke Indonesia jadi 7. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Orang langgar, orang Jawa dilanggar tak mati. Di Jawa langgar, di bumi Minangkabau surau. Untuk keluar dari ikhtilaf Jawa dan Minang, musola. Jadi kalau masuk kemari waktu luang sedang ada wudhu, tetap sholat sunat tahiyatal masjid. Usolli sunatan tahiyatal surau. Nah, usolli sunatan tahiyatal musola. Nah, karena berlaku di sini hukum masjid. Lalu kemudian kalau sudah diresmikan sholat berjamaah, 1 kali waktu kosong tak ada orang sholat berjamaah, maka 1 kampung sekitar kena laknat. Istahwadzat alaihi musyayatin, mereka sekampung diganggu setan. Maka jangan heran banyak kampung yang sudah didirikan masjid musola tak dilaksanakan sholat berjamaah. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadusnya kesetanan, kadesnya kesetanan. Kenapa? Karena tidak dilaksanakan sholat berjamaah. Maka kalau ada adik-adik kita yang sekolah di pondok pesantren, di SMA, bisa diangkat jadi imam tetap. Kalau bisa 2 orang supaya dia berganti-gantian, itu amat sangat baik. Supaya dia melaksanakan sholat berjamaah, mengumandangkan azan, dipanggillah di masyarakat sekitar. Ini poin-poin yang saya sampaikan ini, poin-poin mendasar. Pertama, tentang wakaf. Kedua, tentang kewajiban melaksanakan sholat berjamaah. Adapun tentang cantik dan bagusnya musola ini, tak perlu lagi kita komen. Cantik. Kita di dalam ini rasa-rasa macam ikan dalam akuarium. Kaca keliling. Tinggal nambah buih-buihnya aja lagi. Tak kurang satu apapun. Level-level masjid. Lengkap dengan karpetnya. Lengkap dengan kacanya. Lampunya terang benderang. Saking kan hebatnya, siang pun hidup lampu. Sejuk pula lagi, padahal AC-nya tak nampak. Rupanya di Padang Panjang memang dingin, Pak Ustaz. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dah selesai masalah bangunannya. Yang keempat, mesti ada kegiatan. Jadi dalam Islam masjid itu bukan hanya sekedar ritual subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai. Tidak. Maka malam ada pengajian. Dari maghrib ke isya, gerakan maghrib mengaji. Handphone mati, laptop mati, komputer mati, semuanya mati. Maghrib ke isya, maghrib mengaji. Kita hidupkan lagi tradisi di bumi Minangkabau tentang maghrib mengaji. Tak ada anak Minangkabau yang tak pandai mengaji buta huruf Quran. Anak Minangkabau pasti pandai mengaji dan pandai basilik. Kalau ambo basilik lidah pandai. Kenapa? Karena mereka adalah sekarang disebut remaja masjid. Tapi dulu mereka tinggal di surau. Maka sebodoh-bodoh orang di surau pasti pandai mengaji. Sebodoh-bodoh orang di surau pandai-pandai bersilat. Nah, maka kita kembalikan lagi itu. Kita buat latihan anak-anak muda bersilat supaya bangkitlah jati diri masyarakat. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka adalah orang yang kehilangan jati dirinya. Maka mesti ada lagi maghrib mengaji, dari maghrib ke isya. Habis isya buat pengajian. Malam Senin akidah, malam Selasa fikih, malam Rabu tafsir, malam Kamis hadis, malam Jumat akhlak, malam Sabtu malam Ahad tablik akbar. Ngaji tak usah panjang-panjang, pendek-pendek, 30 menit pengajian, 30 menit tanya jawab. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
Semua ceramahnya direkam, diupload di channel Musholla Nurul Hidayah Padang Panjang. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nanti kalau mau buat channel itu, bingung mau buat endorse-nya, tinggal potong video ini 1 menit, masukkan ke Instagram. Karena sekarang pengajian banyak, masjid surau langgar musola hilang. Jadi kalau saya rindu dengan Musholla Nurul Hidayah, saya tinggal ketik di YouTube Nurul Hidayah Padang Panjang. Alhamdulillah sudah ada channelnya. Pas ditengok cuma 1 video Abdul Somad. Jadi orang-orang Padang Panjang yang rindu dengan kampung halamannya, waktu dia ketik di situ Padang Panjang, keluarlah wisata Padang Panjang, pesantren Padang Panjang, kunjungan Pak Wali Padang Panjang. Nampaknya ada 1 Musholla Nurul Hidayah. Diceknya, oh udah ke rumah kampung amak nenek mama awak, mengobati kerinduan mereka. Dia dengar ceramahnya, mengalir pahalanya. Nah, ini penting karena zaman milenial, zaman media, kalau tidak kita ikuti perkembangan ini habis. Ulama dulu memang tidak berceramah, tapi mereka menulis kitab, tulisannya dicetak sampai hari ini. Buku Buya Hamka pun ceramahnya lewat radio. Maka rekaman suara Buya Hamka di YouTube, cobalah ketik ceramah Buya Hamka, tak ada videonya, tapi suara MP3 Buya Hamka. Nah, ini kita jaga ceramah-ceramah, datangkan para asatidz kita. Bumi Minangkabau tak kurang daripada ustadz, apalagi di kabupaten, di kota Padang Panjang, pondok pesantren Serambi Makkah, di pesantren-pesantren hadirkan pengajiannya bersilabus. Kalau ngaji fikih, dari mulai cara bersuci, air suci mensucikan. Karena kalau fikihnya tidak selesai, sholat tak diterima Allah. Maaf beribu maaf. Bagaimana sholat diterima kalau bab ceboknya tak selesai?